Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Fa'azim bizalika fakhra wa qaddamahu Jibril fa shalla bil anbiya'i wal mursalin liyu'lima bihi annahu al-imamul a'zam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para teman-teman, Bapak dan Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Pada hari ini kita akan menguraikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dikupas tuntas oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Dan insya Allah kita akan mencoba menggali, membahas secara analisis isi kitab yang dikarang oleh beliau, yakni Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan salah satu mukjizat agung yang menegaskan kepada kita tentang kemuliaan Rasulullah SAW itu sendiri. Sekaligus ini menjadi sebuah bukti bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi SAW adalah risalah yang benar, risalah yang penuh keagungan, dan tentunya risalah yang penuh dengan keistimewaan di dalamnya. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu tidak hanya syarat di dalamnya tentang aspek historis saja, tetapi juga mengandung makna akidah, keyakinan di dalam diri kita, spiritual, dan edukasi-edukasi yang sangat mendalam tentunya bagi kita umat Islam. Kemudian para ulama dari berbagai generasi itu sudah memberikan perhatian besar di dalam mengkaji dan menjelaskannya, ya, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, dalil hadis-hadis sahih, serta penjelasan-penjelasan dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Kitab ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani rahimahullah. Beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, ya. Dari silsilah keturunan beliau adalah generasi ke-27, ya, sampai kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, putranya Fatimah Az-Zahra, putri tercintanya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab ini beliau menampilkan, ya, menjelaskan berbagai macam referensi, dan ini menjadi sebuah bukti kedalaman ilmu yang beliau miliki, ketajaman metodologis yang beliau punya, serta keseimbangan antara dalil yang bersifat nakli, yaitu dalil Al-Quran dan hadis, ya, dengan dalil yang bersifat akal, serta menggabungkan aspek spiritual di dalamnya. Di dalam kitab ini juga beliau menjelaskan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu dengan menjelaskannya melalui pendekatan yang moderat, ya, berlandaskan riwayat-riwayat sahih serta jauh dari sikap berlebih-lebihan maupun pengingkaran. Maka oleh karena itu di dalam tampilan live TikTok kita ini kita sudah tampilkan di awal mukaddimah, ya, di awal mukaddimah yang terdapat di dalam kitab Anwarul Bahiyah min Isra wal Mi'raj, ya, Khairil Bariyah ini, beliau memulai dengan ucapan Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra nabiyyina Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah. Tentunya sanjungan, pujian, kehebatan, dan kemuliaan itu hanya milik Allah. Dan beliaulah yang sudah mengangkat takdir Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baik itu takdir beliau di dunia ataupun takdir beliau di akhirat. Jadi beliau, ya, Nabi Muhammad SAW, Allah lah yang sudah mengangkat derajat beliau. Allah yang sudah meninggikan diri beliau, baik ditinggikan di dunia
ataupun ditinggikan di akhirat. Kalau kita cek beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surah As-Saffat ya, ayat yang ke-6, bagaimana Nabi Isa alaihi salam itu ya menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika beliau disanjung, ya Nabi Isa ini disanjung dan dimuliakan oleh kaum beliau Bani Israel, dikala itu beliau menjawab dengan ungkapan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kabar gembira buat kamu semua. Ya, akan datang seorang nabi di akhir zaman, ya, nabi terakhir maksudnya, yang bernama Ahmad. Jadi di dalam Al-Quran tersebut, ya, penjelasan Nabi Isa menggambarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Nabi Isa yang jaraknya 500 tahun atau lebih dari 500 tahun, itu sudah menceritakan kepada kaum Bani Israel bahwa akan datang seorang nabi dan rasul yang bernama Ahmad. Ya, Nabi Isa menyebut kata Ahmad di sini itu menandakan keterpujian akhlak Nabi, ya, kemuliaan dan keagungan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebelum beliau lahir pun Nabi Isa sudah mengabarkan kepada kaumnya tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi sebuah pertanda bagi kita bahwa Nabi Muhammad diagungkan, dimuliakan, dan diangkat takdirnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa asra bihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan Allah lah yang sudah memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Fa'azim bizalika fakhran. Maka alangkah agungnya, alangkah besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dengan diperjalankannya Nabi tersebut dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ya, terdapat kemuliaan-kemuliaan, keagungan-keagungan yang luar biasa dengan Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Wa qaddamahu Jibrilu fa shalla bil anbiya'i wal mursalin. Keagungan Nabi Muhammad SAW itu tidak cukup Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram di Mekah saja ke Masjidil Aqsa di Palestina saja. Tetapi di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Jibril untuk mengkemukakan Nabi Muhammad menjadi imam ketika sholat di Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu bukti keagungan beliau adalah ketika proses Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan, sesampainya di Masjidil Aqsa di Palestina, Jibril memerintahkan kepada Nabi, menyuruh Nabi untuk menjadi imam ketika sholat di Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu adalah, ya, yang makmumnya pada waktu itu adalah para nabi dan para rasul yang Allah turunkan ke Masjidil Aqsa dengan rohnya menjadi makmum ketika itu, dan imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku semua, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad itu ditandai dengan Allah mengisra wal mi'rajkan beliau. Dan ketika proses Isra wal Mi'raj tersebut, Allah tampakkan kepada kita semua, ya, Allah perlihatkan kepada kita semua keagungan Nabi Muhammad itu dengan Allah persilahkan beliau menjadi imam untuk para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Wa annahu bizalikal maqamu ahra. Dan sesungguhnya posisi yang layak untuk menjadi imam para nabi dan rasul itu hanyalah Nabi Muhammad. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita yang layak untuk bisa menjadi imam para nabi dan rasul melalui proses Isra wal Mi'raj ini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Summa raqiya ila samawatil ula ila sidratil muntaha. Fa zahara limustawa sami'a fihi sarifal aqlami. Kemudian Allah naikkan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha. Maka tampaklah oleh Nabi ketika itu kondisi atau keadaan mustawa. Jadi mustawa itu adalah suatu tempat yang berada di Sidratul Muntaha, dan disitulah nanti Nabi Muhammad diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu Nabi Muhammad sami'a fihi sarifal aqlam. Nabi Muhammad mendengar goresan-goresan pena.
Goresan-goresan pena ketika menulis takdir umat manusia, takdir makhluk yang ada di dunia ini. Ya, yang tentunya adalah ketika di Lauhul Mahfuz. Jadi Nabi Muhammad ketika itu mendengar goresan-goresan pena ketika mengukir, ya ketika menulis ya, takdir makhluk hidup yang ada di dunia di di Lauhul Mahfuz. Wa ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a min ayati rabbihil kubra. Nabi Muhammad melihat dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang besar. Jadi Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Wa tajalla lahu wa khatabahu wa sabbata fuadahu wa a'tahu su'lahu. Kemudian Allah mentajallikan, memberikan kemampuan kepada Nabi Muhammad untuk mampu melihat zatnya. Dan Allah berbicara dengan Nabi Muhammad, kemudian Allah kuatkan hati Nabi Muhammad, serta Allah berikan semua permintaan Nabi Muhammad. Subhanallah. Ternyata jamaah, ternyata teman-teman semua, Bapak dan Ibu pemirsa semua, Allah lah yang memampukan Nabi Muhammad untuk mampu melihat zatnya. Dan ini tidak mustahil bagi Allah. Sebagai contoh misalnya, kenapa kita bisa melihat di siang hari? Tentu jawaban kita karena ada matahari. Dan kenapa kita tidak bisa melihat di malam hari? Lalu kita menjawab, karena tidak ada matahari. Lalu kita tanyakan lagi tentang makhluk Allah yang bernama kelelawar. Kenapa kelelawar tidak bisa melihat di siang hari? Apakah karena tidak ada cahaya? Ternyata tidak. Ternyata ada cahaya. Kenapa kelelawar bisa melihat di malam hari? Apakah karena ada cahaya? Ternyata juga tidak ada cahaya. Jadi maksudnya apa? Allah lah yang membuat kita bisa melihat di siang hari, dan Allah juga yang membuat kita tidak bisa melihat di malam hari. Begitu juga dengan kelelawar. Kelelawar lah yang bisa membuat, Allah lah yang bisa membuat kelelawar bisa melihat di malam hari, dan Allah juga yang bisa membuat kelelawar tidak bisa melihat di siang hari. Maka ini adalah tauhid. Ini adalah akidah yang harus kita mulai dari akidah ini. Karena sesungguhnya ketika kita tidak memiliki akidah ini, maka berarti kita tidak beriman. Ketika kita tidak beriman, berarti kita tidak akan ada motivasi untuk menjalankan syariat agama Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan tentunya efek sampingnya, akhlakul karimah tidak akan terwujud dari diri kita. Ini yang diungkapkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitab beliau Adabul Alim wal Muta'allimin, ketika beliau merangkum ungkapan-ungkapan ulama salafus saleh. Artinya akidah akan menentukan ibadah kita. Akidah akan menentukan akhlak kita. Maka tidak mungkin seseorang beribadah dengan benar bila mana akidahnya tidak benar. Maka akidah kita selaku umat Islam adalah Allah berbuat sekehendak hatinya tanpa ada ikut campur siapapun. Begitulah yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Allah lah yang membuat Nabi Muhammad menjadi imam para nabi dan rasul ketika berada di Masjidil Aqsa. Dan Allah jugalah yang menaikkan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, bertempat di Mustawa, bisa mendengar goresan-goresan pena ketika mengukir takdir makhluk hidup di dunia. Dan Allah jugalah yang memampukan Nabi Muhammad bisa melihat Allah, berbicara dengan Allah, dan tentunya Allah jugalah yang sudah menetapkan hati Nabi Muhammad dan menjawab seluruh permintaan Nabi Muhammad. Subhanallah. Keyakinan ini harus ada juga di dalam diri kita. Yakin dan percayalah Allah yang berbuat sekehendak hatinya terhadap apapun yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, dan tanpa campur tangan siapapun. Kalau kita kaya hari ini, Allah yang membuat kita kaya. Kalau kita hari ini miskin, dan Allah jugalah yang membuat kita miskin hari ini. Sehingga terus berusaha untuk menapaki ikhtiar ya, jalan hidup kita di dunia ini untuk bisa mendapatkan rezeki yang mudah, rezeki yang murah, dan tentunya melimpah. Jangan putus asa, karena takdir Allah pun adalah memberikan kebahagiaan kepada kita. Kemudian yang kedua, keyakinan kita hendaknya adalah apapun di dunia ini sebabnya adalah Allah. Kalau kita tampilkan sebuah pertanyaan misalnya, kenapa kita lahir sebagai manusia? Kenapa tidak lahir seperti kambing, lahir menjadi kucing? Maka jawaban satu-satunya adalah Allah lah yang membuat kita lahir sebagai manusia. Ya, kenapa? Ya,
Kenapa kita hari ini bisa hidup? Sebabnya adalah Allah. Kenapa hari ini kita sehat? Sebabnya adalah Allah. Walaupun secara ikhtiarnya kita yang berusaha. Tetapi kalau tidak Allah yang menciptakan sehat kepada kita, maka kesehatan itu tidak terjadi kepada kita. Maka ini ya yang akan membangun iman kita. Ini yang akan membangun syariat kita. Dan inilah yang akan membangun akhlak yang ada dalam diri kita. Dan inilah yang terjadi di Nabi Muhammad. Ya, Allah lah yang mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad, dan Allah berikan ya penglihatan kepada Nabi Muhammad untuk bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa a'zama lahu bizalika ajran. Dan Allah besarkan Nabi Muhammad, ya Allah besarkan pahala kepada Nabi Muhammad, balasan kepada Nabi Muhammad ya sebagai nabi dan rasul kita dengan cara di-Isra Mi'rajkannya beliau. Fa subhanahu min ilahin nazzaha nafsahu bi nafsihi fi maqamil imba'i anil Isra. Maka inilah yang menjadi alasan kenapa di dalam Al-Qur'an surah Bani Israil ayat pertama itu disebut kata subhana. Ya, kenapa kata subhana itu disebut di dalam surat Bani Israil pertama? Karena ingin menggambarkan kepada kita, karena ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah sudah berkehendak, maka kehendak itu akan berlaku walaupun itu berbeda dengan kebiasaan kita. Walaupun itu melampaui adat kebiasaan kita. Isra wal Mi'raj ini itu tidak bertentangan dengan akal. Ilmu pengetahuan, baik itu dari sumber informasi yang bersifat primer ataupun sekunder, dalil-dalil yang bersifat pokok ataupun dalil yang bersifat sekunder, itu akal sudah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar Isra wal Mi'raj. Walaupun secara adatnya itu tidak sesuai. Apa itu adat? Mungkin pada waktu itu belum ada pesawat. Waktu itu belum ada roket yang membuat seseorang bisa sampai ke bulan. Waktu itu belum ada alat yang bisa membuat seseorang sampai ke planet Mars. Ya, jadi adat itu adalah ikhtiar-ikhtiar manusia untuk membuat dia bisa. Dan kebisaan itu, ya, kebisaan manusia itu ditentukan oleh apa? Oleh pengalaman hidupnya. Ya, pengalaman manusia belum bisa ya, memastikan atau meyakinkan dirinya untuk bisa mengakui Isra wal Mi'raj. Tetapi pada waktu itu imanlah yang menentukan seseorang percaya tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan itulah yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Nabi Muhammad disepelekan oleh orang Quraisy. Ya, ketika itu Nabi Muhammad SAW diremehkan, dijelek-jelekkan, Nabi yang berangan-angan, Nabi yang hanya sekedar mimpi dan ya, dikatakan gila. Apa kata Abu Bakar? Apapun yang diceritakan oleh Muhammad, masuk akal atau tidaknya menurut kalian, sesuai adat atau tidaknya menurut kalian, maka aku akan percaya apa yang dikatakan Muhammad itu. Maka di saat itulah Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq di saat beliau meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh orang banyak pada waktu itu. Jadi artinya apa? Itulah yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Apa itu maha suci? Allah itu bersih dari segala apapun yang dipikirkan oleh manusia. Allah itu tidak akan sama dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Maka apapun yang kita pikirkan tentang Allah, maka Allah lebih daripada itu. Tapi usaha kita untuk mencari kebenaran hakikat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pengalaman hidup bagi kita, menjadi pemahaman dan ilmu pengetahuan bagi kita. Maka teruslah berikhtiar, teruslah berusaha untuk membuktikan kita sebagai hamba Allah dengan cara berilmu, beramal, dan terus wujudkan diri kita menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tatawala alaina imdadatuha tatra. Kita bersaksi hendaknya bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah, saksi persaksian yang membuktikan kita bahwa sesungguhnya Allah tidak akan pernah putus memberi bantuan kepada kita untuk bisa terus-menerus bisa memberikan pemahaman kepada diri kita,
terhadap apapun yang tidak yakin ya oleh kita yang bersifat adat, dan teruslah kita berusaha untuk meyakini hal itu ya, untuk terus belajar agar bisa yakin terhadap apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'asahu rahmatan lil alamin wa kanzan lahum wa zukran. Dan hendaknya kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah, adalah Rasulnya Allah, yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan tidak hanya itu saja, Nabi Muhammad adalah merupakan simpanan kita, aset kita, adalah merupakan tabungan kita. Untuk apa? Untuk bisa hidup bahagia di dunia ini dan mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat. Bahkan Nabi Muhammad itu adalah amunisi kita. Amunisi untuk apa? Untuk menjadi pembela nanti di akhirat ya, ketika kita berada di pada mahsyar, ketika kita ditimbangan Allah, kita dihitung amal baik dan buruknya oleh Allah, bahkan di titian jembatan Siratul Mustaqim pun Nabi Muhammad akan menjadi ya amunisi kita. Untuk apa? Untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau Nabi Muhammad adalah simpanan kita, tabungan kita, amunisi kita untuk sampai ke surga, maka ikutilah beliau. Ya, jalankan tuntunan, jalankan akhlak beliau, terapkan tabiat beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim khususan warisihi alladhina asyadallahu ta'ala lahum fil khafiqaini zikran. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini ayat itu sudah sangat familiar di diri kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bayangkan, Allah saja berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Apa untung bagi Allah berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Apakah Allah tidak berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad kurang derajat Allah, kurang kemuliaan Allah, berhenti Allah jadi Tuhan? Nauzubillah. Tidak. Allah tidak mendapatkan manfaat dari bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Tidak ada ruginya Allah tidak bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Tetapi Allah pun bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Ya, man shalla ala Nabi SAW ya, salatan wahidatan sallallahu biha asyra salawat. Yang mana kita ketika berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad sekali saja, Allah akan balas berselawat dan salam kepada kita 10 kali. Selawat Allah kepada kita adalah keampunan dan rahmat bagi kita. 1 kali saja kita berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad, Allah hapus 10 keburukan di dalam diri kita. Dan Allah angkat derajat kita sampai 10 tingkat derajat. Sudah ada manfaat pun terkadang kita juga tidak mau berselawat dan salam. Kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Kita tidak mengagungi Nabi Muhammad. Kita tidak rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bahkan kita tidak sama sekali meneladani Nabi Muhammad. Apakah kita layak disebut sebagai umatnya? Nabi, Rasul yang sudah Allah muliakan dan Allah angkat derajatnya. Tentu bila mana kita mengagungkan, memuliakan dan meneladani beliau, pasti kita pun akan diagungkan oleh Allah. Teman-temanku semua, hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjut. Wa zikra tafridu nafsah. Sekarang membatasi peringatan yang ada di dalam 1 tahun. Maksudnya begini, di dalam 1 tahun bulan Hijriah, itu seringkali kita membatasi. Misalnya di bulan Muharram, di awal Muharram kita melaksanakan tahun baru Hijriah. Datang bulan Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi SAW. Datang bulan Rajab, lalu kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kemudian datang pula bulan Sya'ban, ada namanya Nisfu Sya'ban. Datang pula Ramadan, ada namanya menyambut bulan suci Ramadan. Datang Ramadan, ada namanya Nuzulul Quran. Nah, bagaimana hal itu? Kenapa kita perlu membatasi? Dan apa tujuan membatasi? Dan bagaimana cara membatasi itu mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan pahala? Nah, ini akan dijelaskan. Faqad jaratil 'adatu an najtami'a li ihya'i jumlatin minal munasabatit tarikhiyah. Secara adat,
secara tradisi yang sudah berlaku di lingkungan masyarakat kita dari dulu sampai sekarang. Ya, berkumpul-kumpul, ya, bersama-sama hadir di suatu tempat untuk bisa menghidupkan berbagai macam dari hal-hal yang bersifat kesesuaian dari tarikh. Maksudnya kesesuaian dari tanggal yang kita sebutkan tadi. Ya, 1 Muharram memperingati tahun baru Hijriah, Rabiul Awal Maulid Nabi, datang Rajab Isra Mi'raj, datang Sa'ban nisfu Sa'ban, datang Ramadan menyambut Ramadan, nuzul Quran dan sebagainya. Jadi hal yang seperti ini itu sudah berlaku sejak dulu. Berarti sejak salafus soleh sampai ulama khalaf dan sampai di zaman sekarang ini hal seperti itu sudah berlaku. Ya. Seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj, malam nisfu Sa'ban, kemudian tahun baru Hijriah, nuzul Quran, memperingati ya terjadinya perperangan Badar, dan itu sudah berlaku dari dulu sampai sekarang. Wa fi i'tibarina anna hadzal amra 'adiyun la silata lahu bitasyri'il hukmi. Dan menurut kami, ya ini kata pengarang ya, yaitu Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki, ya, Al-Makki Al-Hasani, ya, yaitu cucunya Nabi Muhammad SAW, cucu beliau yang ketujuh dari jalur Hasan, ibundanya adalah Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad SAW dari Khadijah Al-Kubra. Beliau mengatakan, menurut kami, urusan memperingati Isra Mi'raj, urusan memperingati Maulid Nabi, nisfu Sa'ban, tahun baru Hijriah, nuzul Quran dan lain-lain sebagainya yang sudah kita adatkan selama ini, itu semua tidak ada hubungannya dengan syariat. Berarti tidak berbicara halal haram. Kita contohkan saja. Apa hukum lahir kita? Mana ada hukum lahir kita? Ya, kita lahir ke dunia ini tidak ada hukum halal haram. Apa hukum Nabi lahir? Tidak ada hukum. Atau misalnya apa hukum gelas? Apa hukum air? Tidak ada. Jadi setiap apapun yang bersifat makhluk Allah itu tidak ada hukum. Ya, karena Allah yang ciptakan, maka itu sekehendak hati Allah. Tapi bila mana dia sudah berkaitan dengan perbuatan, maka dia menjadi hukum. Misalnya Maulid Nabi, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal, itu tidak ada hukum. Lalu kita berkumpul pada waktu itu, nah perkumpulan kita itu tidak ada hukum. Nah, kapan ada hukum? Bila mana dimasukkan Al-Quran ke dalamnya, dijelaskan isi kandungan Al-Quran, dijelaskan isi kandungan hadis Nabi, pendapat para ulama terhadap Al-Quran dan hadis itu, menceritakan tentang kelahiran Nabi, ya, sampai kepada terpujinya akhlak Nabi, sampai kepada bagusnya nasab Nabi. Maka ketika kita menyampaikan Al-Quran dan hadis, tentu berpahala dong. Tentu dapat keutamaan di dalamnya dong. Tentu dapat kebaikan. Jadi ketika kita berbicara hukum, bila mana dia tidak berkaitan dengan perbuatan, tidak ada hukum. Tapi ketika dia sudah berhubungan dengan perbuatan manusia, apalagi dimasukkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi, maka itu pahala yang sangat luar biasa. Apalagi kita menceritakan siapa Nabi Muhammad, bagaimana proses perjalanan Isra wal Mi'raj beliau, bagaimana beliau mendapat perintah sholat, dan bagaimana kita bisa mengambil hikmah dalam kejadian itu semua. Ya, sungguh pun kawat yang kita bentuk, ikan di laut yang akan kita hadang. Walaupun uraian Isra wal Mi'raj berdasarkan Al-Quran dan hadis yang kita sebut Bapak Ibu, banyak butir-butir hikmah yang bisa kita bawa pulang. Jadi artinya tidak ada hukum. Kapan hukum itu terjadi? Bila mana dia sudah berkaitan dengan perbuatan. Dan perbuatan yang berhubungan dengan Al-Quran dan hadis, maka tentu itu dipuji oleh Allah dan Nabi-Nya. Fala yusafu bi'annahu masyru'un aw sunnatun. Maka tidak boleh kita sebutkan, oh ini disyariatkan Allah, ini disyariatkan Nabi, ini tidak disyariatkan Allah, ini tidak disyariatkan Nabi. Oh ini sunnah, ini bid'ah. Ya, bid'ah sesat di neraka. Memangnya lu punya, yang lu saja yang punya surga, kan begitu. Mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, dan memastikan orang masuk neraka. Dan cuman kamu yang masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada hukum di situ. Kama annahu laisa mu'aridun li aslin min usulid din. Berarti tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini menurut Said Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani, cucunya Nabi Muhammad SAW, ya, yang ketujuh jalurnya sampai kepada Nabi. Yang ke-27 sampai kepada Nabi. Kemudian li'annal khatara huwa fi i'tikadin masyru'ati
masyru'atin syai'un laisa bimasyru'. Cuman yang menjadi kekhawatiran kita hari ini adalah kalau kita katakan begini, ya, Maulid Nabi itu disuruh Allah, ya, berkumpul-kumpul, hadir mendengar cerita Maulid Nabi itu diperintahkan Allah, disyariatkan Allah. Barang siapa yang tidak melakukannya kafir. Nah, itu nggak boleh. Barang siapa yang hadir berkumpul-kumpul mendengarkan sirah Maulid Nabi, Isra wal Mi'raj Nabi, itu pengikut Nabi, umat Nabi. Bagi yang tidak mengikuti, itu bukan umat Nabi, kafir. Nggak boleh juga seperti itu. Nggak boleh. Kenapa? Karena sesuatu ini bersifat ghairu masyru'. Tetapi berkumpulnya di sana, mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi, peristiwa Isra Mi'raj Nabi, Maulid Nabi, maka itu diperintahkan. Jadi terjadinya tempat yang awalnya tidak ada hukum, tetapi dijelaskan Al-Quran di sana, hadis Nabi di sana tentang Maulid Nabi dan Isra Mi'raj, maka menjadi pahala, menjadi keutamaan dan manfaat besar bagi kita. Nah, ini kesalahan paham yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Seenaknya saja menyalahkan orang Maulid Nabi. Seenaknya saja orang Isra Mi'raj disesatkan oleh mereka. Padahal orang baca Al-Quran. Padahal orang membaca hadis Nabi di sana. Maka tidak boleh seperti itu. Ya, kenapa pula orang-orang yang hadir berkumpul-kumpul organ tunggal, dugem, lalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan. Seharusnya itu yang kita katakan bid'ah, yang kita katakan sesat dan tempatnya di neraka. Auzubillahi min zalik. Wa indi anna amsal hadhil umuril adiyatil al-urfiyyati la yuqalu fiha aksaru min annaha mahbubatun ladas syari'. Dan menurut saya, yaitu Said Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Makki al-Hasani, cucu yang ke-27 Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya perumpamaan-perumpamaan dari hal-hal yang bersifat adi tadi, kebiasaan tadi, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, Nisfus Sa'ban dan sebagainya, semua hal itu tidak dikatakan, ya, sesuatu hal yang bersifat yang tidak dicintai Nabi begitu. Dan ini dicintai oleh Allah dan dicintai Nabi. Kenapa? Karena sesungguhnya bila mana sudah disebutkan Al-Quran di sana, uraian Al-Quran dan hadis Nabi, dan mengajarkan kita untuk taat perintah Allah, taat perintah Rasul, jauhkan larangan Allah dan jauhkan larangan Rasul, maka tentu itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi setiap perkumpulan itu tidak ada hukum. Tapi bila mana di dalamnya membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasul kita, dan bekerja keras untuk menjauhi larangan Allah dan larangan Rasul kita, maka itu pasti dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa azannu anna hadzal qadra muttafaqun alaih. Dan ini, ya, ini semua sudah disepakati. Wa yadda'i al-ba'du anna hadzal munasabatil lati yajtami'un nas li ihya'iha, ya, mengaku oleh sebagian para ulama mencocokkan tanggal untuk bisa kita berkumpul-kumpul Maulid Nabi, Isra Mi'raj untuk menghidupkan agama Allah, ya, itu tidak akan mengurangi apakah waktunya tepat atau tidak. Ya, karena para ulama berbeda pendapat juga tentang Maulid Nabi kan. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang tidak. Ada Isra Mi'raj itu 27 Rajab, ada yang tidak. Ada lahir Nabi itu, ya, berbeda-beda pendapat para ulama terhadap penentuan waktunya. Ya, jadi baik kita di tanggal 12 Rabiul Awal memperingati Maulid Nabi, ataupun sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, atau setelah tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini terjadi biasanya di Pariaman. Di Pariaman itu Maulid Nabi itu banyak kali. Sehingga kalender Islam itu, ya, disebut namanya sesuai dengan tradisi yang ada di dalamnya. Ya, seperti Muharram, ya, Sapa, Maului, adik dari adik Maului, apa gitu ya. Adik dari adik Maului, ya. Carai, Sambareh, Lamang, Puaso, Rayo, adik Rayo, Haji, kan begitu. Itu tradisi di Pariaman. Dan itu tidak salah. Karena mereka ingin mencocok-cocokkan tradisi yang ada di setiap bulan Hijriah itu, namanya disesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Itu tidak jadi masalah. Jadi tidak mengurangi akan kualitas itu sendiri. Tidak akan dibenci oleh Allah SWT. Bila mana, ya, mencocokkan namanya dengan tradisi yang ada di setiap tanggal bulan Hijriah dengan menjelaskan ayat-ayat Allah, sunnah Nabi, dan membuat kita semakin taat kepada Allah. Ya, jangan sampai pula Maulid Nabi sampai jam 3 tidur, sholat subuhnya hilang.
Itu namanya apa? Tinggal pula yang wajib gara-gara yang mubah, kan begitu. Tinggal pula yang diperintahkan Allah ketimbang yang bersifat sesuatu hal yang halal haramnya, maksudnya itu tidak ada hukum halal haram. Ya. Jadi nggak boleh. Tinggal pula sholat subuh gara-gara maulid Nabi. Tinggal pula sholat subuh gara-gara peringatan Isra Mi'raj. Itu yang jelas namanya sesat dan menyesatkan namanya itu. Atau sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi SAW. Jadi penentuan itu tidak akan mengurangi selagi isi di dalamnya adalah menjelaskan tentang ayat Allah dan sunnah Nabi, menceritakan akhlak Nabi ketika maulid Nabi, menceritakan proses Isra Mi'raj Nabi, sampai menekankan kepada jamaah pentingnya menjaga sholat 5 waktu sehari semalam, apalagi secara berjamaah. Innan nasa ta'awwadu an yajtami'u lailatas sabi'il wal ishrina min Rajab li ihya'i zikra al-Isra wal Mi'raj. Sesungguhnya para manusia, masyarakat kita dari dulu sampai sekarang, itu sudah membiasakan berkumpul-kumpul di malam 27 Rajab. Untuk apa? Untuk menghidupkan peringatan Isra Mi'raj. Ya, walaupun ya, pendapat ulama berbeda-beda, 27, ada yang tidak 27, silakan saja. Yang penting apa? Tujuannya menghidupkan malam itu untuk bisa membawa kita semakin lebih baik. Wa an yajtami'u lailatas tsani asyar min Rabi'il Awal ihya'i dzikra Maulid Nabi. Ma'a anna ulama ikhtalafu fi ta'yini waqti hatainil hadisataini bidhabti. Silakan saja. Walaupun ulama berbeda di dalam penentuan kapan pelaksanaan itu. Dan silakan saja kalau kita Maulid Nabinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, silakan saja. Isra Mi'rajnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, silakan saja. Yang penting apa? Tujuannya menghidupkan malam itu dengan selalu ya memahami ayat-ayat Allah sunnah Nabi dan menambah kecintaan kita kepada Allah dan Nabi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa ana aqulu Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani bil Makki Al-Makki Al-Hasani berkata, "Inna 'adam ittifaqi ala ta'yinil waqti la yu'assir." Karena tidak adanya kesepakatan sama para ulama tentang penentuan kapan Maulid Nabi, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, itu tidak mempengaruhi, kata beliau. Li'annana la na'takidu masyru'iyyata tahdilil ijtima' biwaqtin maksusatin. Karena sesungguhnya kita tidak meyakini yang disyariatkan itu dibatasi perkumpulan kita dengan waktu dikhususkan. Jadi kita tidak sepakat gitu ya. Ya, mengingat Nabi lahir hanya di 12 Rabiul Awal saja. Isra Mi'raj, mengenang proses Isra Mi'raj Nabi, bagaimana dapat oleh Nabi perintah sholat dan diwajibkan juga kepada kita umatnya. Itu tidak sepakat kita sebenarnya. Kalau hanya pada waktu itu saja. Kalau bisa jangan gitu. Ya, setiap bulan ya kita mengenang lahir Nabi. Setiap bulan kita mengenang bagaimana Nabi mendapatkan perintah sholat. Sehingga kita apa? Semakin kuat di dalam menjalankan agama kita. Balil amru adiyun kama aslafna. Tetapi urusan ini adalah kebiasaan sebagaimana telah berlalu. Walladhi yuhimmuna huwa iktimamu furusatil ijtima'. Dan yang membuat kita menganggap penting, ya, menganggap penting terhadap urusan Maulid Nabi, Isra Mi'raj adalah karena memang mengambil waktu yang tepat untuk berkumpul-kumpul itu susah sekarang. Ya, sangat susah sekali mengumpulkan umat Islam di suatu tempat. Bahkan akan kesulitan para ustadz bila mana tidak ada perkumpulan ini untuk mencari jamaah yang siap untuk didakwahi. Nah, ini sudah ada perkumpulan Maulid Nabi. Ini sudah ada perkumpulan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Ya, kesempatan kita ini para ulama, para pendakwah. Untuk apa? Mendakwahi mereka untuk mendengar ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi. Wa kasaba dzalika li taujihin nasihati wal irsad. Ketika perkumpulan itu sudah terjadi, maka kesempatan bagi kita untuk mengusahakan apa? Menghadapkan, menampilkan kepada mereka nasihat-nasihat agama dan mencerdaskan mereka dari hal-hal kebodohan. Fahazihil lailatu qad ijtama'a an-nasu fiha bisyaklin kabirin wa 'azim. Dan malam-malam ini itu banyak manusia berkumpul dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membesarkan dan mengagungkan. Membesarkan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad yang sudah dijadikan Nabi dan Rasul kita, untuk mendakwahi kita, untuk mengajarkan kita menjadi umat yang hebat dari segi akal, sehat dari segi badan, dan memiliki rohaniyah yang mantap
ya, terus berusaha untuk menjadi hamba Allah yang baik, ya. Rencana kita baik, ya, rencana kita bagus untuk bisa menjadi hamba Allah, dan gerak fisik kita terus-menerus untuk mewujudkan diri kita sebagai hamba Allah dan memiliki jiwa yang tangguh. Ini difirmankan oleh Allah juga ya dalam surah Ali Imran ayat 142. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Atau kamu mengira akan masuk surga begitu saja? Kita tidak akan bisa masuk surga begitu saja. Kita tidak akan bisa jadi orang bahagia, orang nyaman dan tentram hidupnya begitu saja. Kalau Allah apa? Kalau Allah tidak mengetahui kita orang bersungguh-sungguh. Siapa orang bersungguh-sungguh? Memiliki ilmu, memiliki rencana, bersungguh-sungguh dari fisiknya. Ya, misalnya sholatlah, itu fisik. Ilmu juga ada di dalamnya. Berjamaah ke masjid. Hadirlah majelis-majelis ilmu. Kalau sudah ada perkumpulan maulid Nabi, hadirlah maulid Nabi. Ketika ada perkumpulan Isra wal Mi'raj, hadirlah Isra Mi'raj. Ketika ada perkumpulan ya, nisfu Sa'ban, peringatan tahun baru, hadirlah. Karena itu gerak fisik kita. Ya. Dan bila itu sudah terjadi, akan ada namanya jiwa tahan banting, jiwa tahan uji, jiwa tahan dengan apapun, tidak tergoda dengan apapun, tidak lekang oleh panas, tidak lepuk oleh hujan. Dan selama hidup kita, sampai akhir hidup kita, kita akan terus mengesahkan Allah, menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Wasawa'un akhta'u fit tauqiti au asabu. Jadi nggak peduli ya perkumpulan itu, apakah ada yang satu setuju itu tanggalnya, yang satu lagi tidak setuju ya karena berbeda tanggalnya, itu tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Fa inna mujarrad ijtima'ihim hadza ala zikrillah wa mahabbati Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya perkumpulan itu hendaknya semata-mata ditujukan untuk apa? Ya, mengingat Allah, mencintai Rasulullah SAW. Ya, di dalam apa? Di dalam ya untuk agar kita mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna jitima'a haula'in nas madama annahu lillahi wa fillah fa innahu maqbulun indallah walau aqta'u fit tauqid. Dan tidak ragu lagi, sudah pasti, sudah benar-benar nyata dan jelas, sesungguhnya perkumpulan manusia selama tujuannya adalah untuk Allah dan pada Allah, maka pasti itu diterima, walaupun sebagian ada yang tidak sepakat tentang waktunya begini dan begitunya. Li'annahu laisa 'adatan muaqqatatan bizama, laisa ibadatan muaqqatatan bizamanin aw muhaddadatin bikaifiyatin. Karena sesungguhnya perkumpulan itu tidak dibatasi ibadah kita hanya di waktu-waktu tertentu saja, dengan zaman itu saja, atau dibatasi tata caranya begitu saja. Yang penting ya tujuannya adalah mengingat Allah, tujuannya adalah agar kita bisa selalu pada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka itu pasti dicintai. Fagtimamu fursatil ijtima'i bid-du'a wa tawajjuh ila Allah Subhanahu wa taala wa ta'arrud linafhatihi wa khairatihi wa barakatihi huwa indi ajalun min faidati dzikra ya nafsiha. Ya, maka menganggap penting ya kesempatan untuk berkumpul dengan berdoa, dengan mentawajuhkan menghadapkan diri kita kepada Allah, lalu menampilkan ya menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, kemuliaan dari Allah dan keberkatan dari Allah, di sisiku itu sangat tinggi dari segala faedah-faedah yang ada dalam peringatan apapun. Jadi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, bertambahlah keimanan kita, bertambahlah, meningkatlah amal ibadah kita. Khawatirnya bagaimana rami pasarnya pasar jua, rami oleh anak dan muda-muda, meninggalkan peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, pantang tinggal, tapi kelakuannya masih begitu-begitu juga. Nauzubillahi min zalik. Demikian yang bisa kita jelaskan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga sejarah ya. Sejarah yang ada di dalam Islam, sejarah lahir Nabi, sejarah Nabi di Isra Mi'rajkan dan sebagainya, dan pentingnya kita menjaga sahib sejarah itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang ini. Barangkali ada pertanyaan.
Masih belajar ini Kak, Abang. Mencoba-coba agak grogi tampil di video, grogi tampil di kamera ini. Jadi saya terus belajar sehingga apa? PD menyampaikannya di dunia maya ini sehingga kita sama berbagi dan tentunya menambah ilmu saya juga terus menggali. Karena biasa tampil di depan jamaah langsung di hadapan, tiba-tiba tampil pula di dunia maya ini, jadi agak grogi nih. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Jadi ini menarik sekali, ini kita kupas terus nih, ya, sampai kepada penjelasan surat Bani Israil pertama, kemudian bagaimana Nabi Muhammad itu pertama kali dibawa untuk Isra Mi'raj, kemudian bagaimana proses beliau dibersihkan dadanya, kemudian sampai kepada datangnya Buraq. Ya, setelah datang Buraq dari Masjidil Haram Nabi ke Masjidil Aqsa, ada penampakan yang begitu banyak yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan. Kemudian Nabi berhenti di tempat-tempat yang disuruh oleh Allah, lalu sholat di sana. Banyak sekali yang akan bisa kita kupas. Waalaikumsalam. Iza. Ini mahasiswa Bapak ya? Di UIN atau di Sakrify ya? Kaifa haluk Pak? Ana bi khair wa kaifa ant? Ana bi khairin wa siha wal afiyah insyaallah. Iza ya. Wa kaifa ant? Terus siapa lagi nih? Ini ada Yanti ya. Ada Yanti, ada adikku Anggreni Oktaviani, sehat selalu adikku. Sukses selalu di Parung Panjang. Ya, perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad luar biasa insyaallah. Jadi Nabi kita itu Nabi luar biasa. Nabi yang ruh beliau itu sudah dimuliakan oleh para Nabi terdahulu. Sebelum beliau lahir pun Nabi Adam sudah menyebut beliau dan mengagungkan beliau. Ya, Nabi Nuh juga begitu, Nabi Ibrahim. Ya, apalagi Nabi Isa. Nabi yang jarak dengan Nabi Muhammad itu sampai kepada 5 abad ya, 500 tahun lebih. Itu sudah mengagungkan Nabi Muhammad, subhanallah. Jadi pertama kali yang diciptakan Allah itu ruhnya Nabi Muhammad loh. Ya, walaupun secara jasad itu beliau Nabi terakhir, tapi ruh yang pertama kali tercipta itu ruh Nabi Muhammad. Jadi wajar saja para nabi terdahulu itu sudah tahu dengan beliau, sudah mengagungkan beliau. Kenapa? Karena ruh beliau itu sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Tapi beliau makhluk ya, ruh beliau itu makhluk ya, jangan salah lagi. Ruh Nabi Muhammad yang pertama kali tercipta itu makhluk. Ya, makhluk maksudnya apa? Yang diciptakan oleh Allah. Ya, bukan berhubungan dengan Allah, bukan berkaitan dengan Allah, yang diciptakan Allah. Sama dengan kita. Tapi bedanya beliau itu diagungkan, dimuliakan dan luar biasa. Baik, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.